Baik, selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan panjang umur. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Perkenalkan, nama saya Juventinus Labe dengan NIM C1C024096. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul PPh Badan. Apa sih itu PPh Badan? PPh Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama 1 tahun pajak. Jika lewat dari 1 tahun pajak itu bukan dikatakan pajak penghasilan badan. Ini ada jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu pertama pajak penghasilan badan final atau PPh final, yaitu adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP pajak atau wajib pajak badan. Yang kedua itu PPh tidak final. PPh tidak final merupakan sistem pemotongan pajak yang tidak memotong pendapatan ketika wajib pajak menerima penghasilan saat itu juga. Nah, ini adalah subjeknya. Subjeknya ini terdiri menjadi 2. Yang pertama itu subjek pajak dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Ini menjadi terbagi 3. Itu penerimanya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau Pempus atau pemerintahan daerah atau Pemda. Kedua yaitu pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang ketiga itu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, ini ada yang subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Next, selanjutnya ini ada objek. Objek ini apanya ya? Kalau dibilang itu sebagai pandangan atau tempat terakhirnya itu objek pajak badan sebagaimana tercantum dalam meliputi itu ada 10. Yang pertama itu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, dan lain-lain. Yang kedua itu hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Itu maksudnya misalnya si perusahaan mendapat hadiah karena dia menang event gitu atau lomba. Yang ketiga itu laba usaha. Yang keempat itu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima itu penerimaan kembali pembayaran pajak. Yang keenam itu bunga termasuk premium diskonto. Yang ketujuh dividen. Yang kedelapan royalti atas penggunaan hak. 9 itu sewa dan penghasilan, dan itu penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Next, ini ada tarifnya. Tarif PPh Badan ini dibagi menjadi 2, yaitu tarif khusus perusahaan TBK. Untuk lebih lanjutnya itu wajib pajak seperti wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berbentuk perseroan terbuka atau TBK diberikan tarif lebih rendah 3% dari tarif PPh Badan normal. Yang kedua itu fasilitas PPh Badan. Ini WP Badan juga dapat menggunakan tarif pajak penghasilan badan sebesar 0,5% dari peredaran bruto dengan jangka waktu tertentu untuk PT yang berjangka 3 tahun atau sipil 4 tahun dan pribadi 7 tahun. Ini adalah normanya. Norma atau NPPN itu norma penghitungan penghasilan neto. Nah, di dalam NPPN Badan adalah norma perhitungan yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak atau PKP badan usaha. NPPN ini adalah persentase tertentu dari penghasilan bruto yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP
sebagai penghasilan neto untuk jenis usaha tertentu. NPWP ini digunakan oleh wajib pajak badan yang tidak menyelenggarakan pembukuan yang lengkap dan teratur, atau yang tidak dapat menghitung penghasilan neto yang benar. Dengan menggunakan NPWP, bukan berdasarkan laba rugi yang sebenarnya. Contoh NPWP-nya ini sebagai contoh ya, bukan realnya. Ini misal usaha perdagangan 10% dari 20% dari penghasilan bruto. Nah, misalnya usaha jasa ini NPWP-nya itu 20% dan sampai 30% dari penghasilan bruto. Yang terakhir itu usaha pertanian. Usaha pertanian itu misalnya NPWP-nya 15% sampai 25% dari penghasilan bruto. NPWP-nya juga bisa berbeda-beda tergantung pada jenis usaha dan keputusan DJP yang ditetapkan. Nah, ini ada pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan penyerahan barang dan jasa. Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan harus diselenggarakan dengan menggunakan huruf Latin ke Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau menggunakan tata cara lainnya yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Buku catatan dan dokumen data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia sesuai dengan batas kadaluarsa penyelidikan tindak pidana. Nah, ini next ada contoh perhitungannya. Misal, pada tahun 2024, dalam laporan keuangan PT AAA memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar dan dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak sesuai pasal 31E. Maka, ini jawabannya itu, maka pajak yang harus dibayar sebesar 50% dikali 22% dikali 5 miliar sama dengan 550 juta. Ini perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2024 PT AAA telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta dan pajak PPh pasal 23 sebesar 100 juta. Maka pajak penghasilan terutang PT AAA adalah 550 juta dikurang 50 juta dikurang 100 juta. Maka hasilnya itu 350 juta. Nah, 350 juta ini adalah angka yang bisa dicicil oleh PT AAA ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2024. Maka, cicilan pembayaran PPh terutang PT AAA sebesar jumlah PPh terutang itu dibagi per tahunnya. Setahun kan ada 12 bulan. Jadi, yang 350 juta tadi dibagi 12 bulan. Maka, besar cicilannya adalah sebesar 29 juta 29.166.000 rupiah. Nah, sekian pemaparan materi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya penjelasan saya. Terima kasih.